welcome back to my channel. Ada Soraya Hilmi di sini dan kali ini di tutorial spesial ini aku akan mencoba produk Maybelline dari seri Doll It Up Kit. Jadi mulai dari, oops, I almost dropped it. Aku akan coba BB cushion. Nah, ini BB cushionnya sama sekali belum aku pakai, jadi akan bisa sekalian bikin first impressionnya di sini. Lalu juga ini bakal plastiknya belum aku buka. Pokoknya semua produk yang sudah dikirim oleh Maybelline dan ini masuk dalam rangkaian seri Maybelline Doll It Up Kit. So I'm so excited for this tutorial. Let's jump to it. Gak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja, ini dia videonya. Dulu kali ya. First off, aku akan coba BB cushionnya. Aku sudah nge-prime mukanya aku, sudah pakai moisturizer, sudah pakai primer juga. Nomor 02 light. Sepertinya sih agak keputihan kalau buat aku, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Dan ini sponge-nya. This is how it looks. Dan aku suka banget sih kemasannya, ini kokoh banget. It's so sturdy, fresh from the oven. Langsung aku buka. Nah, penampakannya seperti ini. Tapi kalau dari warnanya sih kayaknya nggak terlalu putih. Tapi mudah-mudahan cocok deh sama skin tone-nya aku. Mereka pas ngirim juga nggak nanya sih skin tone-nya aku. Mestinya mau nanya dulu kali ya. Atau mungkin mereka udah bisa nebak dari Instagramnya aku. Kayaknya aku warna ini. So hopefully they're right. Langsung aja aku akan press. Oke. Tebal juga ya. Ya, teman-teman bisa lihat kan banyak kemerahan sama bekas jerawat. Oke. Tebal juga. Oh, kan keputihan bener kan? Katanya sih ini di buff juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus di tap. Bisa di buff juga. Dingin-dingin gitu, cooling sensation. Tapi menurut aku keputihan. Ini aku belum nambah, masih dari yang aku tap pertama tadi. Putih gila. Well, gak apa-apa. Nanti dikoreksi sedikit pakai contour. Soalnya dia kontras banget sama lehernya aku. So, this is the result. Dia untuk coveragenya oke, terus rasanya kayak dingin-dingin gitu. Ada cooling sensation-nya. And so far so good sih, gampang di-apply-nya, cepet banget. Nah, kalau ini yang pakai sponge dari packagingnya yang emang dari Maybelline-nya. Berikutnya aku mau cobain pakai kuas. Face brush-nya aku pakai Volar F01. Oke, coba dulu. Sama sih hasilnya, bedanya kalau ini ada kayak efek jadi kayak airbrush gitu. Ini hasilnya. Yang sebelah sini tadi pakai si sponge dari Maybelline-nya, yang ini. Nah, kalau yang sebelah sini aku coba pakai kuas. Hasilnya kurang lebih sama, tapi kalau yang ini lebih cepat. Kalau yang ini ada kayak efek airbrush-nya sedikit, jadi mesti aku rapiin. But after all, ternyata hasilnya sama, pakai ini pun oke. Cuma kalau secara nyaman, karena aku mungkin terbiasa pakai aplikator kalau nggak beauty blender atau kuas, aku rasa aku belum terbiasa aja sih pakai aplikator yang ini. But this one is easier karena memang seharusnya pakai ini kali ya. But it's your choice, terserah enaknya pakai yang mana. I believe this is not my shade karena dia jaraknya jauh banget antara si leher sama si muka. Tapi untuk coveragenya aku suka, coveragenya bagus banget. Oke. Dia kayaknya medium coverage, bisa mungkin di buildable, cuma aku nggak mau timpa lagi karena nanti akan semakin terlalu keputihan. Jadi nanti mau aku cover aja flossnya ini pakai concealer. I'm going to finish the rest of the face makeup sebelum nanti kita masuk ke eye makeupnya. I'll be right back.
Okay, I'm done with the full face. Now moving on to the eye makeup. I'm going to use the blush nudes from Maybelline. It's probably their spring palette. Soalnya warnanya pastel-pastel spring banget. Tapi kalau rangkaian koleksinya itu namanya Dolled It Up. I'm not using any primer. So first off, I'm going to apply a base color all over my eyelid. Warna gold yang ada di sini. Nih. Kalau pack on itu prinsipnya ditekan-tekan atau ditempel, bukan ditekan kuat-kuat ya. Benar-benar di pack on, jadi bukan di buff atau digeser atau di blend, supaya warnanya lebih keluar. Habis itu aku ambil blending brush, warna yang ini aku coba kombinasiin sama warna yang ini. So this color over here and this color over here. Ini pertama aku pack on dulu, tapi abis itu aku blend sedikit di ujungnya. So usually when you work with a shimmery product, pertama-tama emang bagusnya di pack dulu atau ditekan-tekan. Abis itu baru kita blend. Di blendnya pun pelan-pelan aja. Lakuin terus sampai kalian dapat frame warna yang kalian inginkan. Kalau aku sih yang penting nggak turun nih, kan kalau ini mata aslinya aku agak sipit dan turun. Kalau aku lakuin teknik gelepin di ujungnya tapi bentuknya kayak huruf C masuk ke dalam gitu, dia akan kelihatan agak sedikit di lift atau sedikit lebih naik. So it's a good technique for you who have a small eyes like mine. Jadi ini aku aplikasiinnya tanpa primer, maksudnya eyeshadow primer, tanpa MAC Fix Plus juga, atau alat bantu lainnya untuk nge-enhance warnanya. So it's pretty good for shadows yang nggak pakai primer, warnanya hasilnya cukup bagus ternyata, dan blendnya juga tidak terlalu susah. So it's a very simple feminine makeup. Aku akan bikin wing liner kecil aja, but I don't know, bisa jadi tiba-tiba agak carried away terus wingnya jadi gede. Pokoknya I'm going to make some wing liner using this Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner number 01 Velvet Black from Max Factor. Ini tipnya lucu nih bentuknya. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. The thing about Max Factor ini harus ditungguin dulu sampai kering, jangan buru-buru ngebuka full gitu matanya, karena kalau enggak dia akan ngeceplak si liquidnya itu kalau belum kering. So I'm going to do the rest of my makeup. Aku mau pasang bulu mata dan aku juga mau pasang alis dan ngerjain mata satunya. I'll be back. Dan sekarang aku akan apply mascara di Magnum Barbie Mascara from Maybelline. Ini juga baru pertama kali aku cobain. Masih keras. Oh, it's hard to open. Bristlesnya sama seperti produk Maybelline yang sebelumnya. Mascara apa yang satunya tuh? Hyper Curl Volume Express Mascara. Ini perbedaan bristlesnya, yang atas yang Magnum Barbie, yang bawah yang lama yang Hyper Curl. Kalau Hyper Curl itu agak sedikit lebih tebal. Kalau yang Magnum Barbie ini lebih kecil dan dia fibernya lebih banyak, lebih berserat gitu. Kalau yang ini, it doesn't say anything about waterproof though, so that's a downside. Dan gak ada bau aneh-aneh juga, bristlenya juga enteng banget. It's a really good mascara. Nice. Kayaknya Hyper Curl masih lebih unggul karena dia waterproof, tapi yang ini secara tekstur jauh lebih enak, lebih enteng, dan hasilnya juga lebih kelihatan. Nih, kalau bisa ngeliat, that's the result. It's pop in my eyes, jadi kayak apa, boneka Barbie, karena dia di Magnum Barbie Mascara. So I really love this. This is so good. I really wish it's waterproof though. Atau mungkin kalau ada kalian yang tahu kalau ini sebenarnya waterproof, boleh kasih info, kasih komen aja di bawah. Dan yang terakhir, aku akan apply lipstick.
Velvet Matte, sorry bukan Velvet Matte, ini yang Vivid Matte. Vivid Matte yang nomor matte 6. Yes. Let's try this on my hand first. Oh, it's so Barbie. It's Dolly Barbie Dolly. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't. Biar lebih dolly eyes lagi, aku akan tambahin jumbo eye pencil dari NYX ini yang warnanya milk atau warnanya putih to make eyes more popping. There you go. Penggunaan liner putih ini sebaiknya di area waterline aja, jadi nggak usah terlalu bleberan sampai ke bawah-bawah gitu, cukup konsentrasi di waterline aja. And here's the dolly look. And that's it for this tutorial. Thank you so much for Maybelline Indonesia juga for sending me these products. The review, after all, I really love Magnum Barbie Mascara. I also like the Blush Nude Palette. Paletnya warnanya romantis, sweet. Sempat pernah aku bahas juga di video aku yang Hot New Fire. Nih, palet ini aku tadi pakai 3 warna di matanya aku, and I absolutely love with the result. So good job Maybelline. Tapi kalau untuk si BB cushionnya menurut aku keputihan yang nomor 2 di aku, tapi untuk coveragenya lumayan banget dan teksturnya juga nggak thick, nggak terlalu tebel, which is my taste karena aku sukanya yang weightless, yang enteng-enteng aja kalau buat di muka. Kalau untuk lipsticknya, thought this lipstick is supposed to be matte, tapi sampai sekarang nggak kering-kering nih, dan aku coba cap di tangan pun masih transfer. Mungkin aku nggak tahu juga deh. Enggak, ini benar, ini tulisannya yang Vivid Matte. So yeah, I don't know about the whole concept with the Vivid Matte. Mungkin memang dia lebih transfer sedikit matte hasilnya, but I still love the color. It's shocking pink. It's very Barbie. Good job Maybelline. Thank you so much for the product. Buat teman-teman sekalian, kalau kalian mau request video apa lagi berikutnya yang mau ditampilkan di YouTube-nya aku, silahkan komen aja di bawah ya. Terima kasih banyak juga buat yang sudah request video ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!